Halo adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Apa Kamu Merasa Malu? Karya Noria Roka yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Mari kita mulai ya. Adik-adik, apakah kamu pernah merasa tidak tahu harus mengatakan apa? Seseorang menanyakan namamu. Dan tiba-tiba saja rasanya semua kata-kata itu sudah ada dalam otakmu, tapi tidak mau keluar dari mulutmu. Dan ketika akhirnya keluar, kata-kata itu kamu ucapkan dengan sangat pelan, sehingga sulit didengar. Kamu merasa sangat malu. Saat kamu sedikit merasa malu, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjawab secepatnya. Tidak perlu menjelaskan semua yang kamu lakukan sepanjang hari. Terkadang, hanya dengan mengucapkan namamu saja, kamu akan merasa tidak terlalu malu lagi. Ada beberapa anak lelaki dan perempuan yang sangat-sangat pemalu. Begitu malunya, sampai-sampai ketika pergi ke taman bermain, mereka tidak berani berkenalan dengan teman baru. Mereka senang melompat, berlari, berayun-ayun, dan memainkan semua jenis permainan dengan anak-anak lainnya. Tapi mereka tidak berani bertanya apakah dia boleh berteman dengan yang lain. Apa yang kamu lakukan saat ingin mendapatkan teman baru? Kadang berkenalan dengan teman baru memang agak sulit. Kamu akan mengamatinya dari jauh, lalu makin mendekat, sambil terus mengamatinya, lalu mulai bermain di dekatnya. Sekarang, dia pasti sudah melihat dan menyadari kehadiranmu. Dan kamu bisa bertanya padanya, apakah kalian bisa bermain bersama? Dengan bermain bersama anak-anak lain, kamu bisa mengenal banyak teman dan bersenang-senang dengan mereka. Beberapa anak yang pemalu merasa bahwa semua yang mereka lakukan salah. Bagi mereka, orang lain lebih menyenangkan, lebih pintar, lebih cantik atau tampan, dan lebih segalanya. Tapi sebenarnya, melakukan sesuatu dengan baik atau buruk bukanlah hal yang terpenting. Yang penting, kita semua punya sifat yang membuat masing-masing istimewa dan unik. Bahkan, ketika beberapa hal yang kita tidak tahu cara melakukannya. Mark istimewa karena dia tahu banyak tentang kelelawar. Maria juga istimewa karena dia bisa naik skateboard. Ralph istimewa karena dia mau membantu membersihkan rumah. Dan Paula yang sangat pemalu juga istimewa karena dia mau belajar untuk memberi salam kepada teman-teman orang tuanya. Bagaimana denganmu? Tentu saja ada banyak hal lain yang membuatmu istimewa. Paula sangat pemalu. Sampai-sampai ketika gurunya meminta untuk membaca keras-keras, wajahnya bersemu merah hingga terlihat seperti tomat, gemetaran seperti daun yang tertiup angin, dan membaca dengan sangat pelan sehingga kamu tidak bisa mendengar suaranya. Dia merasa sangat tidak nyaman, sampai-sampai ingin menyulap dirinya jadi sebesar kacang sehingga tidak ada orang yang bisa melihatnya. Dengan begitu,
gurunya tidak akan menanyakan sesuatu kepada Paula di depan teman-temannya yang lain. Dapatkah kamu membayangkan bagaimana perasaan Paula ketika berada di depan sekelompok orang yang tidak dikenalnya? Jantungnya berdebar sangat kencang, sehingga terdengar seperti derap kaki kuda yang sedang berlari. Jika hal ini pernah terjadi padamu, cobalah pikirkan sesuatu yang sangat kamu sukai, atau hitunglah perlahan-lahan sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa kamu merasa lebih nyaman sekarang? Yang paling sulit bagi Mark adalah mengucapkan kata tidak. Itulah mengapa saat makan siang, dia membiarkan anak-anak lain mengambil camilan kesukaannya. Mark takut kalau dia bilang tidak, teman-temannya akan meninggalkan dia sendirian. Tapi jika mereka benar-benar teman, bukankah mereka akan mendengarkan Mark? Apakah sulit untukmu mengatakan tidak? Jika ya, kamu dapat berlatih mengatakannya di depan sebuah cermin di rumah. Tidak, tidak, tidak. Aku suka, tapi aku tidak suka. Apa yang paling kamu suka dan apa yang paling tidak kamu sukai? Dan apakah kamu berani mengatakan pada orang lain apa yang kamu pikirkan? Atau kamu membiarkan orang lain memutuskan untukmu? Menyampaikan perasaanmu dan apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu adalah hal yang biasa. Bahkan ketika yang kamu pikirkan berbeda dengan orang lain. Dengan begitu, semua orang akan tahu lebih baik tentang dirimu, serta menghargai yang kamu pikirkan dan ucapkan. Apakah kamu pernah memikirkan bagaimana perasaan seorang pemalu? Tutup matamu dan bayangkan kalau di sebuah pertunjukan sirkus, salah satu badut memilih seorang anak dari kursi penonton untuk membantunya. Jika anak ini pemalu, dia mungkin akan kesulitan melakukannya. Bukankah lebih baik kalau badut itu meminta satu orang sukarelawan yang memang mau membantunya? Tidak ada yang boleh menertawakan anak pemalu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menertawakan anak yang masih mengompol, atau yang takut pada balon, atau kamu tahu contoh lainnya? Jika kamu suka menertawakan seseorang, coba bayangkan bagaimana sedihnya orang yang kamu tertawakan itu. Rasanya seperti kamu ingin menjadi orang lain saja barang sejenak. Dapatkah kamu membayangkannya? Kadangkala, orang yang pemalu merasa seperti bersembunyi di dalam rumahnya. Mereka seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Kura-kura mungkin memang hebat, tapi kita tidak seperti kura-kura. Punya kemampuan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan kita tanpa rasa takut. Kalau kamu mengatakannya dengan pelan atau wajahmu memerah, itu tidak masalah. Yang terpenting, kamu berani mengatakannya. Jika kamu terus melakukannya, kamu akan merasa bahwa perasaan malu akan menghilang sedikit demi sedikit. Nah, sekian cerita dari apa kamu merasa malu. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan cerita ini ya. Nantikan cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like,
Subscribe channel kami ya. Sampai jumpa. Bye-bye.